kembali lagi di podcast. Apa namanya kita ya? Asdos. Ya, kita nggak usah pakai gua bakal meander around buat nggak nyebut nama podcast itu ya. Podcast Oke, Asdos. jadi di Ada IG itu. kesempatan kali ini kita bakal ngebahas mengenai sebuah berita yang beberapa saat yang lalu cukup menggemparkan dunia web development, terutama di Indonesia yang di circle yang gua ikuti, yaitu mengenai discontinue-nya support PHP oleh beberapa sistem operasi ternama di Indonesia. Joining with me tonight ada Mas Brian dan Mas Adit. Untuk kita bakal membahas mengenai berita ini ya. Oke, buat yang for the uninitiated gitu ya, kita kemarin sempat dihebohkan dengan berita ini. Microsoft to discontinue Windows build of PHP programming language. Yang tentu saja membuat riak-riak event gitu ya, keramaian-keramaian di grup-grup developer PHP mengenai masa depan dari bahasa pemrograman yang sangat populer di dunia bahkan ya sampai saat ini ya. Ini PHP kita tahu adalah sebuah bahasa go-to yang pasti akan direkomendasikan oleh setiap orang yang akan menanyakan bagaimana cara membuat web. Pasti diarahkannya pertama kali itu pakai framework PHP gitu. Oke, mungkin langsung kita omongin aja kali ya. Mungkin dari Mas Brian pernah ada pengalaman sebelumnya mengenai pemrograman PHP ini, Mas? Ya kalau dari gue sih, ya sama sih emang waktu pertama kali belajar web emang dari PHP juga. Tapi ya gitu sih emang. Karena emang bisa cepet banget. Iya sih. Yang gue akuin emang dia tuh learning curve-nya memang sangat landai sih. Dan yang gue suka dari PHP itu community support-nya banyak banget coy. Lu nyari error apa aja tuh ada gitu di Google gitu. Dan Ya, menurut gue nih jadi salah satu keunggulan Stack yang Overflow gitu. iya, kalau kita cari misalnya error di PHP itu grup-grup developer tuh banyak gitu. Di Facebook tuh developer PHP ini tuh banyak banget gitu ya. Cuman kan ya dia itu udah kalau tua. ya, Apa tuh? ya udah tua bahasanya. Iya sih, Ya, udah tua makanya kali ya ya. lo kalau diajarin di kelas-kelas ya pasti yang paling banyak udah orang pakai ya itu, ya paling gampang diajarin. Udah banyak Iya yang tahu sih. juga. Kalau boleh tahu emang dulu pada belajar PPW, berarti kan udah ini pada kan S1 ilmu komputer ya, IT lah intinya. Emang lu dulu belajarnya pakai apaan di kelas? Mungkin Mas Adit ya? Pakai Bootstrap tuh. Pakai Bootstrap kan front end-nya, cuma back end-nya Apa dulu gue ya PHP ini. PHP ya. Ya Itu kenapa sih? yang paling gampang diajarin, dibikin soal-soalnya. Emang menurut kalian kenapa sih pada suka PHP? Dulu kan gue ngoding pertama juga web tuh PHP ya. Cuma pengalamannya tuh nggak enak banget ya pakai PHP cuy. Maksudnya gue udah nyobain bahasa pemrograman lain suka, cuma nggak bisa dibilang suka cut ya, emang yang diajarin itu ya mau nggak mau belajar itu. Ya kalau gue tahu React dari itu gue belajar React kali mungkin. ya tapi kan kita dari sisi siswa ya, coba dari sisi guru kenapa kayak pada sepakat gitu ya. Kebanyakan pasti ngajarinnya PHP gitu. Ya, Mungkin Mas Brian yang udah pernah jadi Astos gimana Mas? Insight-nya Mas? Ya karena cepet sih pastinya. Karena kan kita tuh bikinnya tuh langsung dalam satu file gitu, .php, front end dan back end dijadiin satu bisa. Oh ya, Makanya gampang sih, lah ya. kalau buat yang dasar banget memang. Ya. Cuman ya kalau kita udah bikin project skalanya besar gitu, jadi redundant banget sih untuk pakai bahasa PHP itu. Karena kita harus bikinnya ngulang-ulang gitu. Iya, mantap ya. Itu emang enaknya PHP itu emang itu ya. Jadi development-nya tuh sangat easy, man. Sangat benar-benar nyaman, coy. Cuman ada kan yang framework yang pakai PHP kan? Banyak, coy, framework PHP mah. Tapi dulu PHP, Laravel. Nah, dulu pada PHP pakai apaan? Kalau gue sih PHP kan nih natif ya. Dia ada Code Igniter, Y sama Laravel.
belum ngerti dulu gue gitu. Ada, tapi emang framework tua sih ya. Maksudnya udah berumur semua gitu. Tapi Yang gue kayak inget tuh dulu, banyak pakai Laravel deh kayaknya. iya banyak yang pakai Masih Laravel. Tapi update tuh sampai gue sekarang. dijadiinnya code igniter coy pertama kali coy. Iya, Cuma itu kan yang MVC gitu. saranin sama Asus kan udah pakai itu, cuman ya susah. Tapi kocaknya Asus kan gue dulu belajar ada lab pakai code igniter. Asusnya bilang pada kaget, lu pada masih pakai code igniter aja nggak diajarin Laravel apa gimana gitu. Ya soalnya emang code igniter tuh jelek banget sih. Kan banyak yang bilang tuh dia Wes, nggak bisa kontroversial dikatain. gitu Pak. Gimana tuh Pak? Code igniter jelek ya nih, code igniter developer gimana itu? Sebuah serangan mencari berita viral. Nanti Anda buat Anda bentar lagi masuk ke podcastnya yang biasa buat klarifikasi nih. Bentar lagi. Oh, sebentar lu kena serangan Twitter nih. Ya, kena serangan Twitter loh. Ini komentar ya pribadi lah. Ya mungkin emang setiap orang bisa beda. Cuman ya. Emang kenapa? Emang code igniter salahnya apa emang? Sebenarnya bisa lu search juga sih. Jadi itu code igniter tuh nggak bisa dikatakan sebagai framework MVC sih sebenarnya. Kalau gue pernah baca gitu sih. Kenapa nih? Why it's bad? Why code igniter is bad? Jadi ini buat disclaimer ya, ini pendapat Brian ini tidak merepresentasikan pendapat podcast ini ya. Jadi jangan diserang ntar podcastnya. Tapi ya ini dia pendapatnya nggak sendiri gitu kita nih. Misalnya dari Ashley Sheridan.co.uk, that igniter is not what most people would consider a secure framework. Kenapa ini? Emang Mas Brian sebelumnya pernah pakai code igniter nggak? Emang sebelum Anda memberikan statement seperti itu gitu? Iya, pernah pakai sekali doang, tapi habis itu lebih prefer natif sih, karena lebih cepat juga. I see. Kalau PHP pakai natif lebih gampang sih harusnya. Orang dia udah simpel banget bahasanya. Iya sih ya, PHP. Dan gue juga sebenarnya kalau web dev itu nggak terlalu suka kalau pakai yang framework banget sih. Lebih suka yang sebutannya kan unopinionated ya, yang tanpa framework gitu. Unopinionated itu bahasa yang nggak tergantung sama framework gitu. Jadi lebih enak aja kalau pakai tools tuh enaknya emang lebih simple sih. Cuman lu jadi tergantung sama toolsnya tersebut terus banyak black magic-nya coy. Dan lu perlu ngapalin black magic-nya itu buat develop suatu web gitu. Misalnya contoh agak keluar sedikit ya, kan gue ngoding pakai Java Spring gitu. Terus di atas function lu kasih add, terus lu kasih path-nya gitu. Terus semua what kok tuh bisa gitu kasih add. Annotation. Iya, annotation. Itu fitur bahasa Java kan sebenarnya. Cuma ya agak nggak intuitif aja sih. Ada kayak gitu. Iya sih. Ya enak sih kayak nggak ribet sih. Cuma kalau lu gimana pada? Lebih suka yang ada dibungkus-bungkus kayak gitu? Tapi sebenarnya di black magicin atau native is the way, man. Iya, PHP sebenarnya juga agak magic sih. Soalnya kita nggak perlu ngimport library-nya gitu kan. Seakan-akan semua udah kayak built-in gitu. Langsung nggak ada kata-kata import. Iya. Kalau lu gimana, Dit? Lebih suka yang mana lu? Ya, tergantung kebutuhan. Kalau gue butuh yang kompleks ya natif pusing lah. Nah, ya betul. Natif itu scaling-nya mungkin agak susah ya. Biasanya framework itu dibuat biar scaling-nya lebih gampang. Kalau belajar kuliah pakai natif aja. Scaling. Lebih itu ya, lebih. Kalau kita bicara scaling tuh kadang ya bisa, kalau emang belum ada usernya itu kan ntar kita bisa ngomongin over engineering, ada istilahnya. Gimana tuh over engineering? Maksudnya gimana tuh? Ya, kita terlalu banyak mikirin hal-hal yang sebenarnya masih belum berguna gitu buat jadi malah ngelambatin proses development-nya. Ya, benar. Dan akhirnya lu malah pusing di hal-hal yang nggak penting sebenarnya, kayak ngolah request lah, ngebaca request, terus nge-format request balikan, udah hal-hal bodoh seperti itu malah jadi ngambil banyak waktu sih. Ya, setuju. Nah, kalau udah scaling tuh udah pikirannya udah beda lah sebelum pas kita pertama kali belajar. Jadi takeaway-nya gitu kali ya. Lu kalau belajar mendingan native, cuma kalau udah scaling, perlu udah banyak gede kayaknya lu harus consider framework. Karena kalau nggak lu bakal pusing sendiri ngerapiin ribuan line of code lu gitu. Oke. Dan ada satu lagi sih istilah yang, karena kan kita kan biasanya ngedevelop tuh juga
menggunakan Scrum gitu, udah nggak waterfall lagi gitu. Jadi kan requirement pasti kan bisa berubah-berubah terus ya. Jadi dari sisi Ya. codingan juga kita mengenalkan refactor. Jadi ketika udah jadi, habis itu udah MVP gitu produknya, habis itu ya di refactor lagi buat lebih sesuai lagi praktisnya. Oke, ya, betul. Tapi coy, kan berarti kalau kayak gitu kan, misalnya ada suatu bahasa nih, dia punya framework-nya banyak nih, penggunanya banyak. Itu kan pasti bahasa itu lebih dipilih ya. Cuman menurut gue di kasus PHP ini, karena dia penggunanya terlalu banyak, sama framework-nya framework-nya banyak, dan ini kan benar-benar digunakan di banyak tempat ya. Akhirnya orang tuh kan dia lebih mudah buat mulainya ya. Akhirnya dia tuh nggak, ya udah asal jadi aja gitu. Akhirnya itulah yang membuat banyak situs PHP itu yang kayaknya terkenal dengan vulnerabilities-nya ya. Terus Ya, ditambah pasti. emang dari PHP-nya banyak vulnerabilities-nya. Dan itu mungkin juga jadi salah satu alasan kenapa akhirnya Microsoft tuh discontinue Windows Build of PHP Programming Language itu. Walaupun gue nggak ngerti ya korelasi antara itu dengan dukungan Microsoft untuk PHP 8 dihentikan ini secara langsungnya tuh kayak apa ya. Cuma yang jadi topik, yang jadi pembicaraan menarik kan semakin banyak, jadi kayak semakin banyak user, semakin banyak developer, sama semakin banyak framework tuh jadi pisau bermata dua gitu. Soalnya ibaratnya lu, kalau gue mikir ya, ibaratnya lu perampok gitu ya. Terus lu mau jebol suatu bahasa pemrograman gitu. Lu mau jebol website PHP, lu mau jebol website Python, sama lu mau jebol website yang basisnya Rust gitu, yang baru, yang Rust. Atau yang tua ada, apa nih? C++ gitu. C++, no. Lu kalau bisa jebol website C++, lu tuh paling bisa jebol 10 website, coy. Terus yang pakai C++ itu ibaratnya. Iya sih, Ntar lu kalau bisa jebol website PHP, coy, lu bisa jebol ratusan ribu website, coy. Karena sebegitu banyaknya yang pakai PHP. Dan ya, iya sih ini, cuma ya terlalu banyak yang bisa kayak nunjukin kalau dia bisa bikin website dengan PHP juga. iya Banyak sih. jual bahkan source code-nya. Iya sih, dan ya sebenarnya bukan mau mungkin buat website belajar boleh ya, lu buat website yang innocent, misalnya buat portofolio lu, apa lu website buat pertama kali ya, PHP is a very good starting point buat lu belajar web dev ya. Cuma kalau buat website yang udah mulai agak kompleks kayak e-commerce ya, apalagi udah berhubungan sama data sensitif sama transaksi uang tuh, wah itu udah mulai banyak diincer pasti lu ajar. Lu nyari vulnerabilities-nya udah mulai banyak gitu. Gitu ya, emang hidup tuh memang tidak ada yang berhubungan satu. dengan legal aspek juga sih kayak gitu. Iya, dan memang hidup itu tidak ada yang satu sisi doang ya. Jadi banyak developer emang enak dipelajari, coba karena terlalu banyak akhirnya vulnerabilities-nya dicari-cari ya. Bukan untuk Microsoft PHP 8, Windows untuk dihentikan. Tapi katanya PHP ini mengeluarkan versi baru ya, lu udah tahu belum sih? Gue terakhir masih pakai PHP 7 sih. Itu juga PHP 7 ya? Ya karena bawaan dari OS-nya juga sih, soalnya diinstal secara default. Oh, BTW gue cek dulu ya, ini dukungan untuk PHP ini literally nggak bisa nginstall apa Ya nggak di bawaan? Security support-nya mungkin. Jadinya udah nggak ada update baru lagi. Iya, udah nggak ada update baru lagi kali ya. Pasti masih bisa dipakai sih. Iya, pasti kata gue bisa dipakai sih, nggak mungkin di-ban gitu aja. Cuma paling nggak, kayak tadi nggak ada bawaan dan lain sebagainya gitu ya. PHP. Ini dulu gue pertama kali belajar website pakai PHP, HTML, CSS, JS. Wah, udah berasa jago banget ya ini. Standar. Nggak mungkin kalau HTML, CSS, JS kita nggak pakai. Paket standar. Tapi ngomongin yang repet dikit, HTML, CSS, JS tuh dibuat front-end development itu masih staple ya, maksudnya nggak ada bahasa baru gitu. Ya udah bener-bener HTML, CSS, JS aja. Walaupun JS punya kayak 1000 framework baru gitu, tiap bulan tuh ada kayak ratusan framework baru muncul gitu. Iya, karena emang dasarnya kan dia, ya kalau web ya gitu-gitu doang kan, nggak ada interaksi yang bisa ditambah juga. Ya. Oke. Mungkin dari lu
ada saran nggak nih buat ini kan ada berita ini nih, ada bahasa pemrograman yang populer tahu-tahu dihentikan supportnya nih. Terus gue kan follow banyak akun-akun belajar codingan tuh di sosial media gitu. Terus ada banyak yang bingung, kok tahu-tahu dihentikan gini gitu. Menurut lo ada saran nggak buat orang-orang yang belajar yang mau belajar web dev gitu? Ketika buat milih yang mau dipelajari itu kayak gimana? Atau ada saran general nggak buat yang mau belajar web dev? Ya mungkin kalau buat dia tadi, kalau udah cuman buat portofolio ya kalau mau cepet ya emang bisa pakai PHP. Cuman kalau mau ya lebih lebih framework gitu sih bahasanya, lebih modern juga, lebih ya bisa pakai bahasa lain sih. Lebih framework apa sih? Iya, maksudnya apa tuh? Lebih framework apa maksudnya, Bri? Lebih framework. Ada bahasa rekomendasi lu apaan sih buat para newbie mau yang penasaran sama web dev gitu, yang kira-kira ntar gue belajar sebulan tau bahasa gue diberhentikan nggak enak kan? Menurut lu bahasa yang recommended gitu apa sih buat dev belajar gitu? Mungkin kalau sekarang yang paling baru ya kayak Golang atau gitu, dari lu Dit, mungkin lu punya itu nggak bahasa recommended buat belajar? Bahkan seinget gue dulu Flight pakai PHP kan sih, Bri? Bukan ya? Kenapa? Flight. Enggak ya? Iya. Enggak lah. Belum enggak. Tahu ya, Flight ini adalah project mereka berdua ya kalau yang nggak tahu. Jadi gimana itu? Pakai Django itu. Pakai Python. Jadi Django yang recommended nih, Bri. Apa gimana? Ya lumayan sih, meskipun ada yang bilang sih kalau Python itu ya bahasa yang dibuat oleh buat magician karena emang Python nggak cocok sih buat web. Dia semuanya tuh singkat banget sih jadinya. Ya, lu Python tuh emang kayak lu bisa ngoding pseudocode aja sebenarnya. Kalau lu gimana, Dit? Lu ada bahasa pemrograman yang itu kan yang direkomendasikan buat para pembelajar web dev? Kan lu ceritanya web developer nih. Apaan ya? Kan gue bukan ahli web dev. Gue pakai yang Bootstrap aja udah seneng gue. Ya, jadi kandidatnya sekarang baru Django doang nih. Django aja kan gue dulu nggak ikut di Flight gue. Gue yang buat doang, terus habis itu bukan gue yang lanjutin. Django tuh kata gue masalahnya sama kayak itu sih, sama kayak pakai framework lainnya sih sebenarnya. Dia terlalu banyak tools magicnya yang buat dia sendiri gitu. Iya. Lu nyalain tuh ada migrate, ada gue develop Django ngurusin migration-nya kayak rempong sendiri sih, apa karena gue yang bego aja nggak tahu juga sih. Ya kalau mau yang lebih light kan pakai Flash-nya aja. Ya Flash juga enak tuh. Cuma gue pakai Flash ribet ngurusin pretelannya banyak banget. Ya, tapi kalau library ini. Kalau cuma mau bikin HTTP request sih, ya nggak cuma satu doang sih yang perlu diinstal harusnya. Ya. Betul. Oke. Jadi saran dari kita ya, yang take away buat kalian yang mau belajar web dev. Kalau buat dari gue satu, yaitu bahasa pemrograman tuh nggak terlalu penting. Ya penting, cuma nggak penting-penting apa. Kalian mau develop pakai bahasa objek itu bisa, asal kalian ngerti basic-basicnya gitu kan. Cara nerima request, terus ngolah request gimana, sama ngebalikin request. Kayaknya cuma 3 itu doang. Terus kalau yang masalah bahasa tadi, dari Bri sama Adit, nyaranin pakai Django gitu. Enak sih Django. Django kan framework-nya Python, dan Python tuh bahasa multifungsional banget tuh. Ngapain aja pakai Python tuh bisa aja. Mulai dari IoT, data science, web dev, sebutin semuanya bisa dah. Iya, tapi sekarang sih kan diperuntukkan biasa buat data analisis ya. Iya benar. Python buat jadi data ya. Python tuh ahli, Python tuh god of data. Ya. Kalau buat data kata gue yang winnernya masih Python sih. MATLAB sama R masih jauh di bawah deh. Kayak gue pernah nyobain 3-3 aja dan Python is the way, man. MATLAB sama R tuh udah tua sebenarnya. Iya. Udah nggak sekeren Python, udah nggak se-magic Python. Iya. Ya, ini BTW kalau buat pendengar yang pengen belajar komputasi yang hitung-hitung rumus yang berhubungan dengan matematika, data science, bahasanya ada 3 yang utama ya. Ada Python, R, sama
MATLAB. Dan yang menurut kita paling untung Python karena MATLAB sama R sucks. Cuma MATLAB memang populer banget. Gue kalau teman gue di teknik di matematika lah, di teknik elektrokoding pakai MATLAB aja. Terus kayak sengsara gitu. Anjir, gue juga bingung. Kan kasihan aja kan, pakai MATLAB ya? Kalau pakai MATLAB, anjir nih apaan? Aduh, Ini lebih matematika algoritma gitu. Ya mungkin kalian dari matematika atau jurusan ilmu komputer yang tahu disuruh ngoding, kalau bisa milih jangan pakai MATLAB cuy. Tidak recommended. Cuy. Tapi ya kalau disuruh pakai MATLAB ya pakai MATLAB aja. Jangan menuju ke podcast ini. Kita nyari saran. Oke, jadi ya tadi lanjutin yang tadi yang buat web dev. Pakai bahasa apapun boleh, lu belajar PHP boleh. PHP pun versi terbarunya keluar bahkan nih kalau di Google ya kita lihat nih. PHP ini latest release-nya nggak nyampe sebulan yang lalu. Kita lihat nih, stable release 18 days ago gitu. Artinya developer dari PHP ini masih terus ngedevelop bahasanya dan mungkin di waktu dekat PHP bakal jadi lebih bagus lagi, jadi lebih hebat lagi, jadi lebih gampang digunakan, lebih aman, lebih mantap dah pokoknya. Pasti bakal begitu-begitu aja sih. Sintaksnya kan nggak efisien. Iya sih. Tapi ya paling nggak mungkin buat yang udah familiar, yang udah nyaman dengan sintaks PHP yang menurut kami agak aneh gitu. Tapi banyak juga yang suka sintaksnya PHP. Ya terus aja nggak usah terlalu nggak usah terlalu jiper, nggak usah terlalu insecure gitu. Ini PHP didukung sama ada developer yang sangat mantap sekali. Jadi mungkin di waktu depan PHP bakal make a comeback gitu ya. Tapi ya itu melihat waktu ya. Karena bahasa pemrograman yang on dress kayak cuma PHP doang gitu. Ada Go, ada Rust, dan 100 bahasa pemrograman lainnya. Dan ya satu-satunya itu kan PHP itu unik gitu, kelihatan dari address-nya kalau website itu pakai PHP. .php kan ya, untuk PHP ya belakangnya ya. Gila. Oke. Mungkin udah hampir setengah jam. Udah lebih setengah jam kali ya? Iya, udah ke-upgrade lagi. Jadi udah ke-upgrade. Terima kasih, Zoom. Iya, akun gue jadi hilang free-nya. Free trial-nya. Yaudah lah ya. Yaudah, mungkin gitu dulu kali ya buat episode kali ini. Dari gua, Bri, dan Adit. Pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Yo.